Halo semua, kembali lagi dengan aku Anissa Baby Amalia dari Teknologi Pangan 2019. Di video kali ini aku bakal battle produk yang kedua dari jajanan di supermarket. Aku bakal ngebandinginnya berdasarkan mutu organoleptiknya. Uji organoleptik itu apa sih? Jadi, uji organoleptik merupakan pengujian yang menggunakan indera manusia untuk mengukur daya terima suatu produk. Uji ini digunakan untuk menilai mutu dalam industri pangan dan industri hasil pertanian lainnya. Pengujian dibagi menjadi 4 kelompok, namun kelompok yang kami gunakan yaitu uji penerimaan atau preference test. Metode ini digunakan untuk menilai produk baru dengan beramalkan penerimaan konsumen. Uji hedonik atau kesukaan termasuk salah satu yang termasuk dari kelompok uji ini. Uji hedonik merupakan uji untuk mengetahui perbedaan kualitas antara beberapa produk sejenis dengan memberikan nilai terhadap atribut sensorisnya berdasarkan tingkat kesukaannya terhadap produk. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap produk. Pada uji ini, panelis mengemukakan penilaian pribadi yang diberikan dengan tingkat kesukaannya terhadap sifat sensoris yang dinilai. Uji ini bersifat subjektif karena tergantung pada selera panelis. Di sini aku menggunakan skala uji 1 sampai 7. Skala ini dapat direntangkan atau diciutkan sesuai dengan keinginan. Yang penting dalam bentuk numerik, di mana semakin besar skor yang diberikan, maka rasa kesukaannya semakin tinggi juga, dan sebaliknya. Prinsipnya, uji hedonik meminta panelis memberi tanggapan pribadi terhadap kesukaannya atau ketidaksukaannya pada komoditas yang dinilai dengan tingkat tertentu berbentuk skala hedonik. Nah, untuk produk yang aku bakal coba hari ini itu aku udah bagi menjadi 5 kelompok rasa. Ada rasa manis, asin, asam, pahit, dan umami. Teman-teman pasti penasaran kan ada produk apa aja sih di setiap kelompok rasa ini? Jadi ikutin terus ya. Oke, untuk pengujian yang pertama yaitu pada kelompok rasa manis. Jadi nanti produknya bakal aku taruh di wadah lain, terus nanti bakal aku kasih sampel dengan 3 digit angka yang berbeda supaya nanti aku bisa menilai tanpa mengetahui merek dari setiap produknya. Nah, jadi ini dia produknya setelah aku minum ke gelas, bisa dilihat dari warna sama teksturnya. Jadi habis ini aku bakal nyobain, dan nanti setiap habis nyobain aku bakal tulis di form ini. Jadi nanti sistemnya aku bakal nilai satu-satu, terus habis itu diminumin air putih supaya nanti mulutnya netral, terus lanjut ke sampel selanjutnya. Jadi setelah aku coba, sampel dengan nomor 314 itu memiliki warna yang paling aku suka karena tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Jadi warna kegelapan yang timbul pada teh disebabkan oleh proses penyeduhan, di mana proses penyeduhan menyebabkan teh menjadi teroksidasi dan merubah tanin menjadi teaflavin dan tearubigin. Teaflavin berperan dalam memberi warna kecerahan pada teh, yaitu warna kuning kemerahan, sedangkan tearubigin memberikan warna seduhan menjadi merah kecoklatan. Untuk aroma yang paling aku suka adalah dengan kode sampel 618, aku kasih skor 7. Aroma yang tercium pada teh kemasan ada 2, yaitu aroma dari tehnya sendiri dan tambahan dari melati. Hal tersebut dapat terjadi karena teh memiliki senyawa volatil yang mudah menguap, di mana senyawa tersebut adalah katekin dan fenol yang ada pada teh hitam. Sedangkan untuk senyawa melati itu terdapat senyawa aromatik. Untuk rasa, aku paling suka kode sampel 618, aku kasih skor 7 karena memiliki rasa manis, teh, dan sedikit rasa pahit yang seimbang. Untuk rasa utama yang ada pada teh kemasan yaitu rasa manis. Rasa manis ini dapat timbul akibat adanya penambahan gula pada proses pembuatan. Di sisi lain ada juga rasa pahit dari tehnya sendiri, yaitu karena teh memiliki senyawa katekin sehingga bisa memberikan rasa pahit. Untuk tekstur, skor tertinggi aku kasih skor 6, yaitu pada kode sampel 314 karena teksturnya itu tepat ya, jadi nggak terlalu kental atau nggak terlalu cair juga. Tekstur yang terbentuk pada teh disebabkan oleh senyawa tearubigin. Ini merupakan bentuk polimer dari flavanol teroksidasi sehingga dapat mempengaruhi warna dan kekentalan teh. Jadi untuk overall kesukaan aku dari kelompok rasa manis itu ada yang tertinggi pada kode sampel 618, aku ngasih skor 6 atau suka, yaitu untuk produk Resti. Kemudian yang kedua itu dengan skor 5 atau agak suka pada kode sampel 314 atau teh sosro. Kemudian yang terakhir adalah kode sampel 147 dengan overall kesukaan aku beri skor biasa saja atau 4 pada produk teh patah. Lanjut ke kelompok rasa yang kedua yaitu asin. Untuk rasa asin diwakilkan dengan produk keju slice. Di sini aku udah ada 3 merek keju slice. Yang pertama ada Mac, kemudian ada Pro Cheese, dan yang terakhir ada Kraft. Jadi ini nanti mau aku keluarin dulu, terus seperti biasa bakal aku kasih kode 3 digit angka yang berbeda. Dan ini dia produknya. Jadi bisa dilihat ya dari warna sama teksturnya, di sini bisa kerasa sih kalau dipegang. Terus ini bakal langsung aku cobain aja.
produknya. Sekarang aku bacain nilainya. Untuk kode sampel 521 itu memiliki warna yang paling aku anggap biasa aja dengan skor 4 karena warnanya itu terlalu terang. Dan untuk produk yang paling aku suka itu aku beri skor 6 atau suka itu pada kode sampel 981. Warna putih kekuningan yang timbul pada keju dapat disebabkan oleh senyawa karoten yang terdapat pada susu sapi. Pada aroma, aku memberi skor paling tinggi yaitu 7 atau sangat suka pada kode sampel 284 karena aromanya sangat keju dan tajam. Aroma yang khas pada keju disebabkan oleh adanya proses yang kompleks yang terjadi di mana enzim dari susu, kultur starter, dan rennet berkontribusi dalam katabolisme laktosa, lipid, dan protein yang terjadi selama proses pembuatan keju sehingga terbentuk senyawa yang memberi aroma pada keju. Selain itu, aroma yang timbul dapat disebabkan oleh adanya proses ripening atau pematangan, di mana dapat timbul aroma karena terjadi perubahan biokimia pada metabolisme laktosa, asam laktat, sitrat, dan proteolisis. Dari tekstur, aku memberi skor 7 pada kode sampel 284 karena memiliki tekstur yang sangat lembut. Untuk tekstur keras atau lembutnya keju disebabkan oleh adanya ketepatan penggunaan pH, karena pH dapat menentukan perubahan kimia pada protein yang ada di dalam curd. Untuk rasa, aku paling suka dengan kode sampel 981. Aku memberi skor 7 karena rasanya itu tidak terlalu asin. Rasa yang khas pada keju dapat timbul akibat adanya aktivitas dari enzim proteolitik, di mana dia akan membentuk campuran peptida kecil dan asam amino. Secara keseluruhan, aku paling suka produk dengan kode sampel 284. Aku kasih skor 7, yaitu sangat suka. Dan yang kedua ada skor 6 untuk sampel dengan nomor 981. Dan yang terakhir aku beri skor 3 atau agak tidak suka untuk kode sampel 521. Sekarang kita ke kelompok rasa yang ketiga, yaitu asam. Buat perwakilan dari kelompok asam, di sini udah ada 3 jenis jeruk. Yang pertama ada jeruk lemon, kemudian ada jeruk limau, dan yang terakhir adalah jeruk nipis. Nah, sekarang aku mau pindahin dulu ke gelas supaya kita bisa lihat air perasan jeruknya. Nah, jadi ini dia jeruknya yang udah di gelas. Ini juga kelihatan banget ya warna sama masih ada bulir-bulir dan biji-biji jeruknya. Jadi sekarang aku mau nyobain langsung aja satu-satu. Setelah nyobain produknya, sekarang aku bakal bacain nilainya. Jadi dari segi warna, aku paling suka dengan kode sampel 128. Aku beri skor 6 karena warnanya itu sangat kuning gitu ya daripada sampel yang lain. Warna kuning dan warna jingga yang timbul pada jeruk disebabkan oleh adanya campuran antara beta-kritosantin dengan beta-citraurin pada karotenoid. Dari aroma, aku beri skor 7 atau sangat suka pada kode sampel 759 karena aromanya sangat menarik gitu ya. Untuk aroma disebabkan oleh adanya kandungan minyak atsiri pada jeruk, yaitu ada senyawa terpen, sesquiterpen, aldehid, ester, dan sterol. Setiap jenis jeruk memiliki aroma yang berbeda. Hal ini disebabkan karena perbedaan varietas dari setiap jeruk sehingga senyawa pembentuk aromanya juga berbeda. Namun senyawa yang dominan dari setiap jeruk adalah limonat. Dari rasa, karena aku nggak terlalu suka asam, jadi yang paling tinggi itu aku kasih skor 4 atau biasa saja pada kode sampel 759 karena rasanya itu masih bisa diterima gitu ya, asam tapi masih bisa dinikmati. Asam yang terkandung pada jeruk nipis, jeruk lemon, dan jeruk limau merupakan asam alami berupa asam sitrat. Sekarang aku bakal bacain skor secara keseluruhan dan review produk juga. Jadi di sini untuk penilaian paling tinggi aku cuma bisa ngasih skor 5 atau agak suka karena aku sendiri juga nggak terlalu suka asam gitu ya. Jadi untuk skor 5 itu ada di kode sampel 273. Itu produknya adalah lemon. Kemudian yang kedua aku kasih skor 4 atau biasa aja. Itu dengan kode sampel 128 atau jeruk nipis. Dan yang terakhir adalah kode sampel 759, aku kasih skor 2 atau tidak suka untuk produk jeruk limau. Kelompok yang keempat agak berkafein ini, yaitu kelompok rasa pahit. Ya, jadi untuk kelompok pahit diwakilkan oleh produk kopi saset dengan 3 merek yang berbeda. Yaitu yang pertama ada Nescafe, kemudian yang kedua ada Top, dan yang terakhir ada kapal api. Jadi ini semua nanti bakal aku seduh dulu, terus nanti bakal aku cobain. Oke, jadi ini dia yang udah di gelas, bisa dilihat dari warna sama tingkat kekentalannya. Sekarang bakal aku coba.
Jadi tadi aku udah nyobain kopinya dan sekarang aku bakal bacain skor yang udah aku kasih. Dari segi warna, aku paling suka dengan kode sampel 472 karena warnanya sangat gelap. Kecoklatan yang timbul pada kopi disebabkan adanya protein gula yang mendapat perlakuan panas sehingga terjadi reaksi Maillard pada bubuk. Sedangkan warna kopi yang hitam disebabkan oleh penyangraian yang terlalu lama. Dari aromanya, aku paling suka dengan kode sampel 472. Itu aku kasih skor 7 karena aromanya sangat harum. Rasa penyangraian dapat menyebabkan senyawa volatil seperti aldehid, keton, fulfural, asam, ester, dan alkohol menguap sehingga menimbulkan aroma yang khas pada kopi. Dari segi tekstur, aku paling tinggi aku kasih skor 6. Itu sama pada kode sampel 472 dan 721 karena agak kental gitu. Sensasi kental timbul akibat adanya senyawa lipida dan polisakarida yang terlarut dalam larutan kopi. Dari segi rasa, ini penilaian dari aku yang nggak terlalu suka kopi. Jadi di sini aku kasih paling besar itu rasa suka aja. Itu untuk kode sampel 472 karena rasanya itu pahit tapi masih bisa dinikmati. Rasa pahit yang timbul disebabkan oleh kadar kafein, asam klorogenat, dan tribunelin. Timbulnya senyawa tersebut terjadi pada proses penyangraian dan penyeduhan. Sekarang saatnya review produk dan juga menyebutkan tingkat kesukaan aku terhadap produk tersebut. Jadi yang pertama aku kasih skor paling tinggi, itu ada skor 6 yaitu suka. Untuk kode sampel 472 itu ada produknya kapal api. Dan untuk kedua itu ada skor 5 atau agak suka untuk produk dengan kode sampel 721 atau top kopi. Dan yang terakhir itu aku kasih skor 4 pada kode sampel 346 itu ada di produk Nescafe. Oke, kita masuk ke kelompok rasa yang terakhir yaitu umami. Perwakilan dari kelompok umami yaitu adalah makanan ringan yang memiliki rasa rumput laut. Jadi di sini udah ada 3 produk juga. Yang pertama ada Kotabi, kemudian yang kedua ada Chicago Light, dan yang terakhir ada Taro. Dan seperti biasa, ini bakal aku taruh di piring dulu supaya bisa kelihatan lebih jelas produknya. Jadi ini dia produknya, udah dipiringin satu-satu dan kelihatan juga ya bentuk-bentuk dari setiap produk. Sekarang kita cobain aja. Nah, aku bakal bacain hasil penilaian aku dari makanan kelompok rasa umami. Di sini dari segi warna aku paling suka warna di kode sampel 427 karena warnanya itu agak sedikit gelap. Tingkat gula reduksi menentukan warna keripik kentang, tetapi warna ini dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti kultur teknis, lingkungan, dan varietas dari kentang. Dari segi aroma, aku paling suka pada kode sampel 593, aku kasih skor 7 karena aromanya itu sangat harum, sweetnya. Reaksi Maillard memberi aroma pada produk. Reaksi ini terjadi akibat adanya interaksi antara karbohidrat atau gula reduksi dan protein atau asam amino pada proses penggorengan. Dari tekstur, aku paling suka tekstur kode sampel 427, aku kasih skor 7 karena teksturnya itu sangat renyah. Kerenyahan pada keripik kentang disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan pati dan pektin di mana jumlah dan ukuran pati berpengaruh. Rasa yang paling aku suka itu ada di kode sampel 427, aku kasih skor 7 karena rasanya itu sangat gurih dan seaweednya sangat terasa. Seaweed memiliki komponen umami berupa asam glutamat dan asam aspartat dalam asam aminonya sehingga menimbulkan rasa asin dan gurih. Rasa asin juga timbul akibat adanya penambahan garam pada produk. Jadi semua sampel udah kita cobain ya, dan sekarang aku mau ngerekap dulu. Di sini bakal aku tunjukin tabelnya. Yang pertama ada dari kelompok rasa manis, kemudian rasa asin, asam, pahit, dan umami. Jadi sekian pembahasan pada hari ini. Saran aku kalau kalian mau bikin battle seobjektif mungkin pada kelompok rasa apapun. Kemudian jangan lupa untuk makan terlebih dahulu, apalagi untuk mencoba produk yang memiliki rasa asam dan pahit. Oke, segitu aja kalau dari aku. Kesimpulannya, dari pengujian hedonik kita jadi bisa tahu ya tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu produk. Semoga ilmu yang aku berikan bisa bermanfaat bagi diri aku sendiri dan bagi teman-teman juga. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.